Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ardabila, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Dari modul 1.4 ini saya banyak belajar tentang berbagai hal, di mana budaya positif ini mencakup sangat luas sekali materinya. Pertama, saya belajar tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu sikap kepatuhan yang termotivasi dari dalam diri sendiri sesuai dengan sifat-sifat positif mulia seseorang. Kemudian saya juga belajar yang kedua, yaitu belajar tentang teori kontrol atau choice control. Yang saya pahami itu, teori kontrol itu yaitu perilaku seseorang mempunyai tujuan. Semua perilaku seseorang mempunyai tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Kemudian saya juga belajar tentang teori motivasi. Ada 3 teori motivasi ini, yaitu motivasi di mana 1, seseorang melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu karena motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu dengan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada lagi, saya belajar tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sebagai akibat dari siswa yang melanggar peraturan yang dibuat oleh sekolah. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu sebagai akibat dari siswa yang melanggar kesepakatan bersama. Dan yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi siswa untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan kerjasama guru dan siswa. Selain itu saya juga belajar tentang 5 posisi kontrol restitusi, di mana guru itu 1 bisa sebagai posisi penghukum. Yang kedua, guru juga bisa sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi guru sebagai teman. Yang keempat ada posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima ini yang paling bagus, posisi guru itu sebagai manajer. Selain itu ada lagi materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu mereka butuh survive. Survival berarti bertahan hidup. Yang kedua, manusia itu kebutuhan dasarnya adalah freedom, kebebasan. Yang ketiga, fun. Manusia butuh kesenangan. Dan yang keempat ada juga manusia itu butuh love and belonging. Jadi rasa kasih sayang dan diterima. Dan yang terakhir yaitu manusia butuh penguasaan. Ada lagi saya belajar tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini suatu pernyataan-pernyataan universal yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Kalimatnya juga lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan, di mana kalau peraturan itu kalimatnya lebih konkret dan detail. Ada juga saya belajar lagi tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini sebuah langkah-langkah. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ada hal yang menarik untuk saya dan itu di luar dugaan, yaitu tentang segitiga restitusi yang sebelumnya saya tidak mengetahui tentang segitiga restitusi ini. Sehingga saya ingin mempelajari modul ini lebih dalam lagi
apalagi ketika pas langkah-langkah segitiga restitusi. Ada yang berubah dari cara berpikir saya, yaitu pertama saya pikir saya harus mengendalikan emosi saya ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Yang keduanya, saya berpikir harus menganalisis kebutuhan siswa, apa sih yang mereka butuhkan. Karena pada dasarnya siswa yang bermasalah itu karena dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya tadi yang 5 itu. Dan yang terakhir, saya berpikir saya harus menyusun sebuah pertanyaan pemantik yang nantinya dimasukkan dalam langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah terjadi berkaitan dengan konsep-konsep inti budaya positif pada modul ini, yaitu saya pernah mengalami kegiatan pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga anak tuh bosan, kemudian tidak semangat untuk belajar. Saya coba dengan pembelajaran yang menyenangkan dan mereka sangat senang sekali, di mana pembelajaran menyenangkan ini tidak harus selalu materi. Ketika materi matematika, kebetulan saya mata pelajaran matematika yang saya ampu, tidak harus ketika pelajaran matematikanya dia menyenangkan, tetapi sebelumnya juga boleh. Saya coba terapkan dengan ice breaking sehingga mereka bersemangat dan termotivasi ingin mempelajari pelajaran yang akan saya sampaikan. Alhasil, mereka sangat antusias untuk mempelajari pelajaran matematika. Di sini saya berpikir bahwa ada kebutuhan dasar yang terpenuhi, yaitu siswa butuh fun, kesenangan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut sama senang ya. Ketika siswa merasa senang, saya juga ikut merasa senang, dan itu sesuatu yang mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya fun, saya juga jadi ikut fun. Hal-hal yang sudah baik yang sudah saya laksanakan, terutama yaitu di pembuatan ice breaking ya. Karena ice breaking ini penting, tadi yang saya bilang bahwa ice breaking ini akan membuat siswa senang, memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu fun. Itu yang menurut saya yang sudah baik, walaupun ice breaking ini kadang-kadang kita berpikir apa kaitannya dengan materi yang kita suguhkan nanti gitu. Tetapi ini sangat penting yang tadi dijabarkan, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi ya. Hal yang perlu diperbaiki yaitu saat saya mengalami hal tersebut, mereka sangat senang dan bahkan pengen saya ketika di kelas itu, Pak ada ice breaking lagi. Nah, yang perlu diperbaiki oleh saya itu saya harus mengumpulkan berbagai jenis ice breaking supaya nanti ice breaking jangan itu lagi sehingga anak jadi bosan. Nah, itu mungkin saya harus mencari ice breaking yang variatif lagi. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya dulu sebagai lebih ke penghukum ya. Dan perasaan saya ketika posisi kontrol saya sebagai penghukum setelah melakukan hukuman kepada siswa, apalagi sambil marah-marah, perasaan saya itu sebetulnya tidak tenang, tidak nyaman, dan merasa bersalah dan merasa gagal dalam mendidik siswa. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menjadi posisi sebagai manajer, dan perasaan saya merasa lebih nyaman, lebih enjoy, dan saya harus menyusun beberapa pertanyaan pemantik untuk menggali perasaan siswa sehingga mereka sadar sendiri apa yang salah pada diri mereka dan harus bagaimana mereka memperbaikinya sendiri. Jadi tugas kita menyusun pertanyaan pemantik dan kemudian bekerja sama dengan siswa, memberikan pilihan kepada siswa agar siswa itu memperbaiki dirinya sendiri
dengan motivasi intrinsik yang muncul di dalam dirinya. Sebelum saya mempelajari modul ini dan belum mengenal segitiga restitusi, tetapi kalau saya refleksikan dulu, berarti saya pernah mengalami langkah-langkah restitusi, cuman tidak semuanya karena ketidaktahuan saya. Dan saya pernah mengalaminya itu ketika pas pada tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Jadi saya panggil tuh anak yang bermasalah, kemudian saya coba tenangkan supaya dia bisa mengeluarkan pendapat, mengeluarkan argumennya dengan tenang dan dengan kepala dingin. Nah, cuma pada tahap kedua ketika validasi tindakan yang salah, itu justru munculnya dari saya sendiri yang seharusnya saya tuh memberikan pertanyaan pemantik. Nah, jadi saya langsung menghakimi dia, kamu tuh salah karena melakukan hal ini dan kamu konsekuensinya hukumannya ini gitu. Nah, jadi pada dasarnya pernah dilakukan salah satu langkah saja gitu. Cuman ketika pas validasi tindakan yang salah, apalagi sampai ke menanyakan keyakinan, itu belum sampai. Selain konsep-konsep yang dijelaskan pada modul 1.4 ini, saya kira saya masih membutuhkan ilmu pengetahuan yang lainnya mengenai budaya positif ini yang menurut saya belum saya pelajari, yaitu di mana kita ya atau saya sendiri khususnya ingin mempelajari tentang psikologis anak lebih dalam gitu, supaya kita mengetahui bagaimana sih perasaan anak seperti apa, kemudian mencoba mendalami perasaan anak juga. Dan yang paling penting yang biasanya terjadi adalah ketika anak itu apakah jawabannya itu jujur atau tidak jujur. Walaupun kita sudah menyusun pertanyaan pemantik sebagus mungkin, kalau anak gak jujur, nah mungkin itu akan menghambat langkah-langkah pada segitiga restitusi. Jadi saya butuh ilmu tentang psikologis anak ketika dia tidak jujur, maka ada pertanyaan pemantik yang lain sebelum ke langkah berikutnya, siswa itu lebih bisa mengeluarkan kejujurannya, sehingga kita mudah untuk memprosesnya sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Kesimpulannya pada modul 1.4, budaya positif seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, teori kontrol, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ini dapat berjalan jika semua warga sekolah dapat berkolaborasi. Dan peran saya sebagai guru pada budaya positif ini adalah sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru yang lainnya, yang ketiganya mendorong kolaborasi, yang keempatnya mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitannya pada modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu ketika filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan keberpihakan kepada murid itu tertuang atau dimasukkan nilai-nilainya ke dalam visi sekolah yang memuat nilai-nilai kebajikan, kemudian dari visi tersebut adalah muncul prakarsa perubahan yang lebih teknis di lapangannya. Peran saya sebagai guru penggerak, misalkan salah satunya yaitu menjadi coach bagi guru yang lainnya. Nah, di mana yaitu saya akan mensosialisasikan melalui diseminasi atau pengimbasan bahwa budaya positif itu loh ada, disiplin positif, kemudian bagaimana pengenalan siswanya itu menggunakan langkah segitiga restitusi. Nah, itu sangat perlu sekali. Artinya tidak hanya saya sendiri, tetapi semua warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah itu semuanya berperan dan saling mendukung untuk menciptakan
budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.